Oke, hari ini kita lanjut podcast lagi sama Bro Hengki. Thank you nih Bro udah datang untuk mengedukasi mau market hijau, merah, biru, kuning dan warna-warna lainnya gitu ya. Udah setahun ya kira-kira Bro Hengki datang. Kalau nggak salah pertama kali gue podcast sama dia itu bulan Juni tahun 2025 gitu ya. Jadi ya kurang lebih setahun lah, Juni atau Juli gitu ya. Kita pengen tahu perspektifnya kayak gimana, makanya waktu kemarin baru balik ke Jakarta langsung kita panggil buat podcast. Orang ada yang nanya nih, liburan kemana aja kok? Emang dia hilang-hilang terus gitu. Bulan nik situ, bulan nik situ gitu. Liburan? Kayaknya nggak banyak liburan deh. Mostly cuman hanya ke Singapura, cari barang-barang nikahan sama ke Bali palingan. Untuk ngurus wedding-nya sama kesehatan yang lain-lain gitu. Terus yang terakhir apa tuh? Ini ada orang yang nanya, infus apa itu emangnya kok buat nambah stamina trading gitu. Infusnya ya untuk dalamnya sendiri kayak gitu. Jadi intinya ini sel kita, kanker kan di dalam badan kita itu ada terus-terusan. Nah, ada sel-sel yang dia makan. Nah, jadi cegahnya dari sedini mungkin kita lapisin tertentu biar kankernya ini nggak aktif dan ngebersihin darah-darah di dalam kita, zombie-zombie selnya di dalam kita. Kok lu bisa apa namanya? Bisa apa ya? Terbuka untuk prosedur gitu-gitu biasanya kan yang lebih tua biasanya. Oke, kan ada satu om lah ya kan, dia umurnya kurang lebih 64 tahun. Tapi badannya tegak, fresh, kuliner kuat, jalan kuat, begadang kuat, kerja kuat banget. Terus aku nanya, "Om, kenapa sehat banget?" "Oh iya, aku treatment ini, namanya regenerative cell," gitu kan. Ada regenerative plasma, nova cell, sama infusion lah. Detailnya gimana, biasa aku minta fianceku yang ngecek, karena dia suka ngecek gitu-gituan. Nah, karena, terbukti dia standing di depanku gitu kan, umur umur 64 seharusnya badannya udah nggak tegak-tegak banget gitu kan, dan mukanya sangat fresh lah. Ya udah dari sana aku nanya, ngobrol-ngobrol, terus, sebelum nikah itu hal yang bagus untuk kita tes, untuk kita perbaiki dalamnya kita, biar prime. Terus kerasa bedanya? Menurutku sih kerasa gitu. Sekali langsung kerasa? Besoknya langsung kerasa, terutama my fiance, dia kan orangnya waktu itu kan kita bilang ke Jepang khusus untuk bantal kan. Nah, kali Ke ini Jepang buat beli bantal? beli untuk beli bantal karena sana custom. Kalau di Indo Oh, kan oke. ya bantalnya banyak, tapi Oh. nggak custom gitu. Mungkin ya aku nggak tahu karena beli ini beli itu nggak ngaruh, kita coba custom kayak gitu. Nah, masih ada agak susah tidur. Setelah suntik ini, dia tidurnya pules kayak gitu. Jadi salah satu disuntiknya ini tuh ngebersihin badan kita. Orang yang omnya itu kuat wine, makin kuat dia wine, tapi fine-fine aja, badan dia fine-fine aja. Orang yang suka makan kotor, suka begadang, nah kurang lebih hal-hal yang seperti itu yang dibersihin. Nah, dan banyak-banyak orang tinggi, yang orang-orang besar lah ya, itu ternyata treatment hal yang serupa. Bukan stem cell ini, berbeda dengan stem cell. Kalau stem cell dari darah orang lain, ini dari darah kita sendiri, nanti dikirim teknologi dari Jerman dan segala macam. Ya kurang lebih kayak gitu. Kita harus coba sih. Gitu. Berapaan sih kayak gituan? Budgetnya siapin berapa ya? Dia sih nggak boleh foto ya, jadi I don't think Oh, nggak boleh boleh ngomong ya? ngomong Oke. kayak gitu. Cuman Sip. ya cukup pricey Cukup menurutku. pricey, Gitu. oke. Cukup pricey buat Hengki berarti pasti mahal. Menurutku pricey lah, pricey itu pricey. Iya, iya. Wedding-nya kapan kok? Kapan wedding-nya? Boleh spill nggak sih? Bulan kali? Bulan kali ya, bulan Agustus. Bulan Agustus. Membernya Mora diundang nikahannya nggak Om? Bukan di Jakarta kan? Bukan gitu. Even di Jakarta juga nggak mungkin lah gitu kan. Kan kita intimate gitu. Orang aja benar-benar ke curate. Orang yang kita kenal, kita dekat, tapi dia nggak tahu historical kita dan nggak attach sama kita nggak undang kayak gitu. Bahkan kalau bisa, misalnya let's say lah, kalau aku ya gitu kan, let's say saudara dan segala macam. Kalaupun nggak dekat ya nggak usah undang, bagiku nggak apa-apa. Cuman ya karena aku respect ya almarhum papa doang. Oh dulu dia undang papa, oke aku undang balik. Kalau nggak aku undang juga. Iya. Apalagi kalau misalnya di Bali pasti jumlah orangnya juga kan lebih terbatas lagi lah. Bukan karena Balinya, cuman emang karena intimate-nya aja. Aku pengen orang tahu, oh ini dulu, ini 2 orang perjuangannya gini loh gitu. Aku nggak mau mereka datang, ini apaan sih ini? Ini mereka makan, pulang, terus kita salaman cuman, ya udah, oh thank you udah datang. Nggak mau kayak gitu, aku pengen attach aja. Iya, Gitu. iya. Ya anti mainstream. Biasanya selalu kalau misalnya salaman lupa juga minggu depan salaman sama siapa aja. Iya, aku mau tahu, aku tahu historical mereka tahu historical aku gitu. Jadi we share
same page lah kita gitu. Iya. Jatah bulanan istri sampai 200 juta nggak? Ini pasti. Tapi kayaknya jauh lebih deh. Masa dia. Semua nama-namanya juga bukan nama Hengki. Iya, orang nggak ada harta, nggak ada 200 juta. 20M. Tapi kalau misalnya kemarin nih ya, waktu lu trading, lu kan sekarang kan, lu baru balik kan hari apa? Minggu ya? Minggu malam. Nah kan, kita kan bullishnya ini baru bener-bener recently banget lah. Betul, kalau misalnya tanggal 9. Iya, tanggal 9 Juni hari Selasa gitu. Pokoknya waktu ada pertemuan. Super Dasko. Thank you Pak. Siapa? Nah, tapi sebelum itu ya, kan waktu market itu lagi turun, IHSG terus turun bahkan sampai kepala 5. Habis itu rupiah kita sampai 18.200 sampai bahkan nyentuh di atas itu gitu. Apa sih yang bikin lu khawatir gitu? Yang bikin khawatir ya, negara bubar kali ya. Mungkin khawatirnya hal-hal seperti demikian. Karena sebenarnya aku setuju dengan kalau yang Pak Teddy ngomong, yang kalau kita inflasi pengamat kayak gitu. Benar, lu mau, wah kita masalahnya ini, studi banding ini, segala macam gitu kan. Itu menurutku hal yang bukan, kalau kita bukan expertnya ya kita nggak usah ngomong gitu. Yang kita harus tahu sama, yaitu kita sadar akan ada masalah kayak gitu. Nah yang bikin khawatir, ini orang sadar nggak nih kayak gitu kan? Apakah pemerintah gitu ya kan tahu ada masalah ini, atau mereka tahu tapi mereka nenangin, mereka lagi mikir. Nah itu kan hal yang kita masih nebak, karena mereka bilang nggak apa-apa. Tapi ya sekitaran tanggal gitu, ya kita bisa lihat kalau mereka itu aware gitu kan. Sebelum beberapa hari udah ada rumor kayak gitu kan, Heng ini rumor mau naikin harga BBM nih, lu isi dulu mobil lu kayak gitu kan. Oh bener nggak lu gitu? Malah gue happy banget kalau misalnya dia beneran naik. Betul, implikasinya kepada menengah ke bawah itu akan kena impact. Karena ya mereka selama ini hidup dari subsidi. Subsidi itu enak. Ketika nggak disubsidi mereka teriak. Tapi we need to understand kalau kita ini udah susah banget kayak gitu. Nah tinggal peraturannya apakah, ini kan harga minyak turun karena perangnya udah damai lah. Nah apakah ketika harga minyak turun, ini ikut adjust turun atau tetap naik. Nah ini menjadi ya tantangan pemerintah. Jadi kalau ditanya concern-nya apa, waktu itu concern-nya apakah mereka aware atau nggak aware kayak gitu. Karena kalau mereka aware, aku yakin yang duduk di sana lebih pintar. Kalaupun mereka nggak ngerti, mereka tinggal hire orang yang kuliah di Harvard lah, kuliah di sini. Ini coba terangin ke saya, bagus solusinya gimana? Baru mereka mikir, mereka eksekusi. Jadi I think ya awareness aja sih kayak gitu. Selagi mereka udah mulai aware, ya MBG kayak nggak untouchable waktu itu. Sekarang udah mulai touchable gitu ya kan. Nah, in a good way ya. Terus minyak dan segala macam, ya I think it's a good sign. Aware bahwa ada masalah yang harus diselesaikan gitu lah. Betul. Ya kayak korporasi lah. Kayak kalau negara itu kayak nggak beda kayak perusahaan. Kayak perusahaannya ada masalah nggak, jangan labanya lagi negatif, enggak kok kita profit. Nah itu kan nggak bisa gitu. Oh kenapa negatif? Karena kita, ternyata tahun lalu kita capex. Capexnya kenapa? Apakah kita bisa pangkas? Segala macam. Ya kalau mereka sadar ya it's good thing kayak gitu. Apakah apa yang udah dilakukan, yang tadi kan kayak DSI scale back lah, rumornya ya, habis itu MBG juga katanya scale back lah, dan ya beberapa aksi-aksi lain, itu udah menumbuhkan confidence buat lu sekarang gitu? Menumbuhkan confidence, minimal mereka ada one step forward lah kayak gitu kan. Although sangat disesali dibilang DSI satu pintu, kan semua orang panik kan. Panik dalam rentang waktu lumayan lama tapi nggak ada klarifikasi. Kan dia tahu kalau orang udah panik. Seharusnya dia ngomong A terus tiba-tiba orang bilang, "Wah, panik." Oh, besoknya kan bisa langsung. Nah, cuman nggak tahu kenapa mereka jelangnya begitu lama. Mungkin ya pertimbangan lebih matang lah, ya kan, itu yang lebih diperlukan. Jadi kalau ditanya apakah aku confidence atau nggak confidence, aku tetap melihat, oke. Waktu itu sempat panik lah, kita ngobrol ke berbagai orang kan. Intinya kan, Indo gitu kan, daerah lokasi kita tuh sangat strategis gitu ya kan. Orang itu, Indo itu kalau maju, orang itu akan sangat sulit untuk melewati, karena orang banyak lewatin lautan Indo kayak gitu, karena strategis. Sumber daya alam kuat, masyarakat kita sangat banyak kayak gitu kan. Nah ini
yang negara-negara lain itu tumpang tindih. Ada yang punya sumber daya alam, lokasinya nggak bagus. Ada yang lokasinya bagus, nggak ada populasi. Nah, kita 3 combo ini gitu. Jadi, I still believe Indonesia sih, selagi jangan bubar ya, gitu. Selagi jangan bubar gitu. Dan hal-hal yang seperti gini, I think orang-orang yang negara baru mau maju itu mengalami hal-hal yang sedemikian. Jadi kalau ditanya apakah confidence atau enggak, ya saya selalu bet di market Indo sih gitu. I believe in Indo. Tapi apakah lu mikirin kayak ginian nggak sih? Maksudnya sebagai trader ya, dan juga lu kan kalau misalnya saham fundamentalnya kan nggak terlalu concern lah. Yang penting yang mana yang momentumnya bagus, bisa naik segala macam. Tapi apakah lu mempertimbangkan apa yang terjadi di ekonomi, apa yang dilakukan sama pemerintah segala macam waktu lu trade? Apakah berbeda jadi? Normally enggak. Normally enggak, tapi ini affected banget kayak gitu. Kalau aku kan trading dari COVID ya gitu ya. Jadi so far nggak akan ada masalah. The way I see market adalah ketika waktu itu adalah seperti wah insider ring satunya udah tahu duluan. Ring 1 tahu, terus terreflek ke analisa transaksinya gitu. Jadi kita wah ini kayak KF lah. KF sebelum vaksin segala macam itu udah naik terus, udah naik kencang. Ya kita bisa follow the momentum. Nah, berbeda dengan hal-hal yang sekarang. Smart money-nya segala macam itu tahanin gitu kan, digebuk terus kan. Gue hitung anjir mereka juga average loss nih kayak gitu kan. Mereka loss nih, lagi loss nih kos di sini. Ya gue ikut, ya digebuk juga kan. Nah, itu yang gue bikin anomali. Jadi enggak ya, although sekarang udah terbukti ya gitu ya, udah balik berkali-kali lipat dari mereka punya. Cuman ya kita bisa lihat kalau mereka juga struggling kayak gitu. Everyone is struggling. Ya kuncinya adalah di acknowledgement dari pemerintah. Which is makanya Pak Dasko meeting dan segala macam, BBM-nya turun, terus IHSG jadi bullish, dia bilang, ya ini this good time to sell dollar kayak gitu. Itu 18.100 ya, sekarang 17.6 kayak gitu kan. Nah itu efeknya, intinya mereka tahu lah gitu. Aku yakin mereka pintar, tinggal mereka tahu atau nggak tahu. Kalau mereka mau genius kayak, tapi mereka nggak tahu mereka mau gimana selesaikannya. Benar-benar. Jadi ya mungkin kayak gitu. Dan kayaknya yang diapresiasi juga apa yang di ngomongin sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Beliau bilang minggu depan turun, beneran turun gitu kan. Jadi wah kayak apa yang diucapkan beneran terjadi gitu. Tapi kalau misalnya lu kan kalau misalnya lu nge-trade, biasanya kan dulu-dulu ya, lu itu tuh suka bilang bahwa kalau misalnya lagi bear market itu mendingan jangan trade dulu. Apa yang bikin berbeda? Kenapa sekarang lu malah nge-trade gitu? Karena aku ngerasa udah seharusnya bottom. Walaupun digebuk lagi ya gitu kan. Seharusnya bottom, bad news. Seharusnya bottom, bad news. Karena semua indikator bottom udah kelihatan kayak gitu. Overfear kayak gitu. Kan siapa? Yang waktu itu kita ngomongin terus lah. Ini 21 juta SID, kan dibanggakan itu. 21 juta SID bertumbuhnya itu mungkin 1 tahun kebelakangan yang gedenya gitu ya. Let's say lah 2 tahun. Dan 2 tahun ini keok semua kayak gitu. Dan ya kita bisa lihat lah orang-orang sekitaran semua struggling gitu kan. Not even orang-orang yang baru mulai, baru terjun di dunia saham. Tapi kebanyakan orang yang udah pro, udah level-level jago juga aku lihat rugi semua. Aku nanya, "Gimana, Bro?" Jadi tiap pagi kalau udah merah, kita tuh kirim-kiriman stiker gitu. Jadi kita collect stiker terus kayak gitu sama teman. Mau fun, mau trader jago, mau big money, mau emiten, aku kirim-kirimin terus stiker. Mereka juga balas, "Aduh, gimana ya." Nah, jadi itu aku bisa lihat. Terus teman-teman dekat juga semua, teman-teman yang sekitaran lah, yang trading juga semua struggling gitu. Even kalau gue sih, gue juga struggling karena susah market itu. Bisa kita kan 700 emiten kurang lebih ya. Bisa satu hari yang hijau cuman 60 saham, sisanya merah. Itu kan hampir 1/10. Dan yang hijau pun saham nggak jelas, plus 2%, itu kan nggak liquid semua. Nah jadi ya seperti gitu ya. Iya. Tapi ya yang lu lihat yang berbeda itu ya, biasanya smart money ini mereka bisa tahu duluan, mereka jadi ya sebelum newsnya keluar lah, kalau misalnya ini mereka pun juga semuanya pada Betul, mereka unlikely kalah. Nah, selain overfear, bad news-nya di mana-mana, orang udah pada keluar kan. Nah, funny thing loh, coba kalian perhatikan sebelum tanggal 9, itu kan sebelum tanggal 9 itu kan Seninnya Senin libur ya? ya. Seninnya libur kan kalau nggak Oh salah. lupa gua. Nah, yang penting sebelum hari itunya, kalian lihat itu banyak banget XL cut loss. Banyak banget, nggak peduli langsung cut loss ARB, cut loss ARB. Nah, mereka udah di-press semua kayak gitu. Terus smart money ngumpulin terus ya.
mereka drawdown. Nah itu semua udah indikator. Oh hijau, tinggal satu lagi yaitu ya acknowledgement gitu. Jadi ketika acknowledgement udah terjadi, everything should be okay short term dulu kayak gitu. Tinggal udah mereka acknowledge kan, tinggal mereka apakah mereka bilang oh iya kita ada masalah, selesaikan nggak nih? Apakah mereka deliver masalahnya, deliver solutions-nya? Kalau mereka deliver once, ya I think it's not fair untuk Indonesia yang merah sendiri kayak gitu. Ya. Hasil dari diskusi kebangsaan kemarin, mungkin mereka pengen tahu kali, emang itu apa sih gitu? Itu apa ya? Oke. Itu kan banyak orang-orang jago lah, banyak orang pengalaman, ada yang udah di capital market itu 95 kalau nggak salah. Dari tahun 95? Iya, aku bilang, oh iya pas speech itu aku bilang, oh saya lahir 97, Bapak udah dari market udah 95, saya yakin Bapak lebih kompeten untuk kasih saran dan segala macam lah gitu ya kan, saya masih baru di sana dan emang pada senior-senior di sana. Jadi ya kalau di sana ya semua orang itu berbicara menyampaikan pendapatnya mereka sih kayak gitu, dan benang merahnya semua sama, yaitu nggak ada komunikasi, terus MBG, ya saya nggak ngomong gitu, tapi mereka semua ngomong seperti demikian. Dan kayak berapa orang ya? Kayak mungkin 20 hampir 30 orang lah, semua sama kayak gitu. Jadi ya udah deliver, ya makanya saya nggak banyak ngomong lagi, ngomongnya ya awareness aja. Dan saya nggak tahu deh, ini apakah baru atau enggak. Kalau baru, it's very good gesture lah kayak gitu kan. Maksudnya baru apa nih maksudnya? Melakukan diskusi sama rakyat gitu ya kan. Ya aku nggak tahu kalau lu sering nggak di Enggak, pertama kali kalau misalnya. pertama kali. Kalau aku pertama kali gitu. In this year banyak banget hal yang pertama kali dalam hidup aku. Pertama kali crashnya paling parah, yang lain hijau gitu kan. Terus ini pertama kali aku ngelit banyak orang dan segala macam. Ya banyak hal yang baru lah gitu. Nah jadi kalau misalnya ini sesuatu hal yang baru, ya terlepas apapun outputnya, ya menurutku sih patut diapresiasi. Tapi kalau lebih baik, udah ada gesture kayak gini, terus bisa deliver ke atas, terus bisa diperbaiki. Wah itu, kalau misalnya beneran kayak gitu, kayak Kospi itu, next Kospi Indo, kayak gitu. Semoga. Semoga. Nah, kalau misalnya sekarang kan juga momentum yang baik kan, soalnya kelihatannya kayak kemarin kan, yang kayak dari tanggal 9, kelihatannya ada banyak hal-hal yang positif lah, mau dari kita ngomongin IHSG, rupiah, dan juga beberapa, ya kayak contoh kayak MBG itu kan juga sampai yang dari kejaksaan ada action gitu lah, kalau misalnya emang ada hal-hal yang buruk gitu. Nah, lu ada masukan lagi nggak sih? Kalau misalnya kita bukan ngomong dari pemerintahan ya, tapi sekarang kita ngomongin dari sisi BI gitu, buat saham kita gitu. Kayak apa sih wishlist-nya seorang trader / investor gitu, dari lu maupun dari orang-orang yang lu sering ngobrol, biasanya itu apa aja gitu? Kalau ini lumayan boleh berkompeten lah, karena di bidangnya lah gitu ya kan. Pertama itu harus fair lah gitu ya kan, fair dalam artian kita kan harus logik nih, misalnya saham naik, UMA kan, UMA 1 orang udah tahu semua dong, wah ini unusual mutual activity, ada curiga lah dari itu kan, tujuannya baik, tapi menurutku logiknya agak kurang tersampaikan gitu kan. Kalau misalnya UMA, wah ini ada bahaya nih, kalian hati-hati ya, ini pamendam. Nah kan normally kayak gitu. Oke, naik lagi kok suspend nih, kalian mikir dulu nih, suspend nih, kalian mikir ya, pakai otak kalian mikir, hitung baik-baik nih, apakah worth it untuk kalian kejar atau nggak kejar. Ketika itu udah terjadi, besoknya naik lagi. Dia UMA lagi, suspend lebih lama lagi. Buat apa kayak gitu? Karena kan orang yang bisa masuk di capital market, ya udah punya KTP. Punya KTP dianggap udah cakap. Udah cakap artinya udah pintar, udah bisa mikir, udah ada duit gitu ya. Ya lu warn sekali aja. Lu jangan intervensi sampai parah banget. Terus apalagi yang suspendnya bisa 1 bulan. Nah itu kan hal-hal yang menurutku logiknya gimana kayak gitu kan. Aku udah mikir 1 hari. Lu panggil gue mikir 1 minggu lagi. Lu panggil gue mikir 1 bulan lagi. Loh, ini tuh bukan panggil gue mikir. Lu mau apa yang lu mau kayak gitu. Lu nggak mau sahamnya naik. Nah, terkesannya seperti kayak gitu. Implikasinya apa kalau misalnya dengan yang sekarang gitu? Akhirnya investor jadi apa emang atau trader? Implikasinya ya misalnya contoh ada beberapa saham yang pas bullish-nya itu banyak saham itu mau backdoor. Yang
aku sebut last case-nya ya. Aku nggak beli sama sekali. Cuma aku lihat gitu. SPRE saham apa aku I don't know. Cuma dia naik suspend UMA gitu kan. Terus naik lagi UMA lagi suspend lagi gitu. Nah dia mau backdoor, nggak tahu perusahaan apa lumayan gede deh. Nah dia nggak jadi backdoor karena suspend. Nah terus kemudian brand pas masa awal-awal di 12 ribuan. Nah, dia naik ke 12.000. Besok itu rebalancing MSCI. Dia benar, dia naik, misalnya naik 15%. Udah naik 15%, dia udah kena UMA. Besoknya naik, tapi cuma naik 4%. Seharusnya logically nggak kena suspend. Although kalau kena suspend, aku ngerti kenapa mereka nggak tulis, wah, suspend itu harus berapa lama, indikatornya apa, biar nggak dicurangin lah. Aku ngerti kayak gitu. Cuman besoknya rebalancing. Nah, besok rebalancing, dia tiba-tiba suspend. Itu nggak gagal masuk MSCI. Keras semua bursanya kita. Maksudnya kan, lu bisa email kayak gitu kan. Brand, kenapa lu naik kenceng? Kayak gitu. Apakah ada aksi pump and dump? Dan ngomongin pump and dump dan segala macam, ke SEI itu ada datanya semua. Gitu. Kita cabut bid ada, pasang bid ada, withdraw segala macam, mau manipulasi segala macam ada. Kayak gitu. Kenapa mereka nggak melakukan internal berbenahnya? Terus kemudian, nah itu sih implikasinya menurutku ya. Dan momentumnya hilang. Orang kan lagi senang masuk MSCI dan segala macam. Dan kemudian itu hal yang naik. Kalau turun, nggak ada juga yang turun, UMA, gitu kan, suspend. Nggak ada. Terus turun lagi, nggak ada UMA yang 1 minggu, 1 bulan gitu, nggak ada. Kayak gitu. Nah, yang hal-hal yang seperti kayak gitu. Terus kalau misalnya mau lagi gitu kan. Oh, lagi. Silakan. Lagi Lanjutin. adalah yang Ini kayak masukan. iya, Apalagi BI-nya kan gitu. mau katanya mau pergantian segala macam dari PLT gitu. Nah, iya, mumpung ini ada yang baru gitu kan. Kali-kali didengar. Nah, terus itu UMA sih, itu UMA suspensi. Terus yang kemudian yang kedua, yang hal yang paling mengganjal gitu kan, yang high concentrated ya, apa sih? Iya, high shareholding concentration list itu, HSC. HSC kayak gitu. Yang hal yang paling aneh itu kayak WBSA. Kenapa aneh? Karena free float harus berapa persen lah. Dia lolosin. Dia bilang ini HSC. Nah itu kan kok bisa lolos kalau lu bilang itu HSC kayak gitu. Maksudnya jadinya aneh gitu. Apakah timnya sama nih yang ngehitung HSC ini gimana nih kayak gitu kan? Apakah definisi HSC-nya ini sama? Apakah saham naik dibilang HSC? Karena banyak juga saham-saham yang nggak liquid yang kita lihat, oh SID-nya cuma 500, 99% dipegang emiten. Kenapa dia nggak masuk list HSC gitu? Jadi HSC ini apa? Apakah saham yang naik kenceng, terus baru dia periksa, atau semua saham diperiksa secara rata? Nah itu definisinya kita kurang dapat gitu. Nah kalau mau kode broker ditutup dan segala macam ya dibuka baik, nggak dibuka juga I don't mind kayak gitu. Nah mungkin seperti kayak gitu-gitu aja kali. Udah 2 aja nih. Iya. At this time lah gitu ya. Oke. Waktu kemarin ya, kita nggak ngomongin sekarang ya, soalnya kalau sekarang kan udah apalagi Hengki ya, nanti kita open portal, gue yakin dia udah dar-der-dor lah belakangan ini. Tapi gue ngomongin waktu di peak fear-nya nih, soalnya kan ya yang kita pengen pelajarin di sini kan bukan apa yang kita bisa lakukan sekarang, soalnya kan pasti telat kan. Maksudnya kalau misalnya sekarang saham udah naik segala macam gitu, tapi mindset apa yang kita bisa ambil supaya next time kalau misalnya terulang thought process ini kita bisa pelajarin gitu. Nah waktu di peak market fear itu ya, waktu misalnya rupiah 18.200 gitu menyentuh ke atas, lu ada fear ini gak sih? Wah kayaknya rupiah makanya gue nonton berita for the first time speech gue oke, diam semuanya gue nonton dulu speech-nya ngomong apa nih gitu. Live kayak gitu ya Kemenkeu maupun Pak Prabowo gitu, yang di DPR segala macam gue nonton, never done that before kayak gitu. Fear everyone's fear kayak gitu kan, gue juga fear banget kayak gitu. Apa nih yang next ngomongnya, terus pegang teks kan, pegang. Tapi lu nggak beli USD lu tetap yang rupiah yang ini, yang saham lu tetap porsinya tetap never change gitu. Karena kan kalau proporsionalku emang ya aku kan mantan hype ya gitu. Jadi ya emang udah banyak juga di luarnya. Iya. Jadi ya no problem. Iya.
Tapi lu sempat noekin karena nggak sih kan misalnya kayak di luar sana Kospi lah, habis itu S&P 500 lah, habis itu kayak ada SpaceX IPO lah gitu-gitu. Sempat noe lu, gue pengen coba sana aja lah gitu. Oh, kalau noleh iya, tapi kalau mau coba enggak, kayak gitu. Karena paling kan lihat when ya, kayak gitu doang. Sisanya ya nggak begitu. Kenapa nggak pengen coba? Karena kalau Kospi lah, SpaceX lah, S&P lah, itu orang yang udah jadi kaya dalam tanda kutip. Jadi kita itu calon orang kaya kalau misalnya kita bisa ya reversal dan segala macam. Jadi ya ngapain kita jadi ikutan nimbrung di sananya gitu, mending di kita sendiri. Maksud lu yang di sana udah terbang duluan maksudnya? Iya, dan kita juga nggak ngerti kan, ya definisi mereka. Emang betul, beberapa akhir ini aku belajarin hal sesuatu kayak gitu. Ketika kita sampai level tertentu, aku sekarang udah ngerti. Ngerti kan aku dari bawah kan. Dari bawah sampai di titik ini aku ngerti kalau definisi, oh nggak akan ada cukupnya. Itu aku udah mengerti kayak gitu. Karena aku lihat sebelah sini, gila dia mau beli tambang udah kayak mau beli kacang goreng. Iya kita lagi nego tambang Heng, kita udah siapin 300 miliar, udah ada loan-nya. Ini orang ngomong gampang banget ya, ini halu atau apa nih? Tapi enggak gitu, aku tahu dia enggak. Terus kemudian, iya kita lagi nego nih, lagi cari bank. Heng lu kalau ada kenalan bank kasih tau gua, bank? Bank apa? Iya gua mau akuisisi seluruh bank. Oke, gua koneksinya nggak sampai sana gitu. Maksudnya ada orang-orang seperti kayak gitu, membuat kita ngerasa kayak, aduh kita kecil banget ya. Kita merasa padahal udah gede, tapi kita kecil banget kayak gitu. Nah, ada hal yang setelah ini aku pelajarin banyak, yaitu emang betul rumput tetangga lebih hijau. Makanya dari itu jangan lihat rumput tetangga, lihatlah rumput sendiri. Jadi kita gardening di rumput yang kita punya. Kita kan dari tanah yang jelek dan segala macam yang nggak ada privilege, kita bukan pakai cangkul, pakai tangan kita galinya gitu kan, nggak ada alat, ya kita udah bisa sampai sekarang seharusnya kita tetap menikmati hijaunya kita. Walaupun kita lihat hijaunya lain, itu lebih bagus, tapi ada baiknya kita nggak usah lihat hijaunya. Kayak gitu. Begitu juga dengan market. Ya, emang sih kita lihat bagus, tapi ya kita lihat apa sih yang salah dari kita? Emang kita kalah bagus kayak gitu. Kita ada Pak Pepe loh. Maksudnya kita ada Indonesia bisa bullish itu karena ada orang yang first move-nya. Ada orang first move, ada orang yang rela berkorban ambil resiko paling tinggi. Kita ada kayak gitu. Yaitu ya Pak Pepe-nya gitu, baru diikutin ya Pak Happy. Baru keluar lagi, hidup lagi konglomerasi Pak Bakri. Kan bertiga terus itu, duet terus. Nah, tapi ya dari awalnya emang bener, udah ada dulu Pak Bakri, Pak Lipo gitu kan. Tapi kan seasonal mereka. Tapi kalau sekarang ada terus-terusan. Nah, oleh karena itu, aku nggak ngerasa kita kalah apa sih. Kalah momen. Kalah momen gitu. SID kita tumbuhnya kencang loh gitu ya kan. Dari 2 juta COVID jadi 21 juta. Bentar lagi lebih liquid. Sekarang udah aku lihat ya, karena aku suka baca Twitter. Kalau referensiku itu selalu ke capital market-nya Korea. Kenapa? Karena capital market-nya Korea itu lumayan diseganin. Diseganin karena mereka mau anak yang muda, tengah wajar, anak muda, tua, itu mereka trading, mereka invest, dan mereka suka banget pakai leverage kayak gitu. Makanya dari itu sahamnya itu liquid banget. Nah, kalau orang mau exit liquidity, meme coin atau koin-koin kabal-kabal gitu, itu ke Korea gitu. Atau satu koin yang out of nowhere itu bisa di-pump gila-gilaan, itu Korea yang bisanya. Nah, itu kita udah mulai. Retail kita udah kuat banget kayak gitu ya 1-2 tahun kebelakangan ini. Oleh karena itu, ya udah ada bibit-bibitnya lah. Iya, iya. Populasi kita jauh lebih banyak kayak gitu. Ya aku nggak bilang leverage itu gede, itu bagus gitu, enggak gitu. Cuman awareness untuk, oh ini capital market ini bisa. Ya, itu kan tujuannya Overpost I guess kayak gitu kan untuk, oh ini capital market ini bisa. Jangan kalian, jadi capital market judi gitu. Ah itu nanti banyak nih. Bentar lagi banyak nih karena loss kan. Apaan nih judi nih kayak gitu. Bentar lagi banyak kayak gitu. Walaupun ya kita harapkan dengan recover-nya ini udah ngasih semangat ke 20-an juta SID yang masih mau fight lah ya. Betul, pasti bakal ada yang ini ya, pasti bakal ada yang berguguran ya secara persentase pasti ada. Makanya Betul. ini ada pertanyaan orang nih, apakah orang yang bertahan di masa berdarah-darah kemarin akan sukses di market ke depan? Kalau orang yang bertahan ditanya apakah akan sukses ya jawabannya belum tentu kayak gitu. Cuman ya
Very straight answer, straightforward. Ya ngapain? Oh, enggak semua orang bertahan di masa susah itu sukses kayak gitu. Sukses itu it's all about momentum, I guess. Ketika, nah ini orang yang udah berdarah-darah, kena mental, lu masih ada peluru nggak untuk nembak? Nah itu kan pertanyaan satu. Terus kemudian kedua, apakah kamu kena mental? Apakah kamu berani nembak gede lagi ketika reboundnya ini? Mostly orang nggak akan berani nembak. Banyak orang-orang yang teman-temanku yang udah fun lah, udah influencer gede segala macam, itu stay sideline. Mereka itu belum profit kayak gitu. Kenapa? Karena mereka masih takut. Mereka nggak expect ini bisa rebound sekencang ini. Jadi mereka nggak betting. Mereka ya udah cut loss, malah mereka rata-rata cut loss-nya di bottom. Cut loss-nya di bottom, cenderung diam, ya udahlah tunggu MSCI Frontier dikit lagi. Ditarik kencang gitu kan. Jadi mereka miss the train. Dan udah naik kencang kan historically sebelum rally tanggal 9 ini saham kita kan banyak. Naik 20%, besoknya banting 20%, lebih parah. Bener. Besoknya 20% lagi. Nah, ada hal-hal yang seperti kayak gitu. Nah, mungkin mereka merasa, gue nggak berani. Karena mereka nge-swing. Nah, jadi ada momentumnya yang harus waktunya trade ya trade, waktunya swing ya swing, waktunya hold ya hold, kayak gitu. Nah, iya, cuman itu tahu dari mana gitu maksudnya yang kan soalnya kan ya kalau misalnya gue lihatnya kita udah kena geprek berapa kali kan. Pertama MSCI, kedua Iran War, terus ketiga yang regulasi yang berubah-ubah dan sampai SL Indonesia segala macam lah gitu. Jadi begitu MSCI sempat naik, turun. Habis itu Iran War naik, turun. Habis itu udah balik lagi, regulasi SL Indonesia. Kalau regulasi apa kritik lo? Saran maksudnya. Kalau misalnya regulasi, masukan gue sih, itu sih kayak pertama menurut gue yang paling disayangkan itu kalau misalnya ngomong setuju dengan lu gitu, seakan-akan everything is okay. Oh kita bagus, misal kayak rupiah melemah itu nggak ada masalah, atau enggak kayak saham turun, ya itu cuman orang-orang yang judi doang yang main atau rakyat desa nggak main gitu misalnya. Itu kan kayak mengesampingkan sesuatu yang buat kita tuh rasanya penting gitu. Kita rasa penting tapi itu seakan-akan ya cuma nggak di-acknowledge lah, practically nggak di-acknowledge. Terus kedua abis itu ya itu sih kayak kalau sekarang kesannya berbeda sama yang kemarin. Kalau misalnya kemarin kan kesannya itu nggak bisa dikasih masukan gitu. Misalnya kayak orang ngomong MBG selalu bilangnya adalah enggak MBG bagus. Maksudnya kalau misalnya orang ngomong tentang MBG kritik apapun selalu counter adalah enggak MBG itu bagus dan MBG itu diperlukan. Which is secara visi dan secara prinsip bagus dan emang diperlukan, setuju. Cuman yang bahwa sekarang itu udah ada pergerakan untuk memperbaiki yang salah-salah, yaitu yang sesuatu yang positif lah gitu menurut gua ya. Terus ya yang terakhir apa ya? Ada 3 poin. Satu lagi apa ya? Lupa. Tapi pokoknya intinya kayak gitu. Ya bahwa sekarang ada sekarang bisa dipegang gitu. Kalau misalnya dulu kan misalnya dikasih target kan. Misalnya kayak kita IHSG kita bakal tambah kuat gitu kan. Kita waktu yang tepat untuk kita ambil, atau enggak kayak misalnya rupiah kita serok ya kata gue nggak tahu siapa gitu. Nah, atau enggak kayak misalnya kayak rupiah itu kita bakal menguat gitu misalnya. Tapi ternyata rupiahnya melemah, IHSG-nya malah tambah lemah juga gitu misalnya. Itu kan bikin orang jadinya nggak pede loh. Kok apa yang di ngomongin nggak terjadi? Kalau misalnya kayak gitu, apa yang gue bisa percaya dari lo gitu? Lu orang yang tertinggi loh. Lu yang tertinggi, lu ngomong tapi setiap kali ngomong, abis itu misalnya bukan sekali, misalnya berkali-kali gitu loh. Gimana percaya? Nah tapi kan sekarang makanya yang waktu Pak Dasko itu bilang minggu depan itu bakal menguat dan ternyata benar menguat, itu bikin gue tambah ada orang yang omongannya tuh bisa ditepatin gitu kayak influencer benar. ini baru ini apa yang diucapkan beneran terjadi dan bukan cuman sedikit doang yang di solve tapi komprehensif gitu. Kayak dari MBG, DSI, rupiah, ya kan kayak menunjukkan sebuah keseriusan. Nggak baik ngomong beres gitu. Kayak hijau gitu kan jadinya kan. Ngomongnya sekali di hari Selasa gitu kan. Sisanya kerja pembuktian dar gitu. Nah, yang kita harapkan ya kalau masukan gue sih sebenarnya kita punya fight itu belum. Semoga yang gue takutkan itu adalah kalau misalnya teman-teman yang bisa bikin kebijakan merasa fight-nya udah selesai. Itu yang gue takutkan seterusnya gitu. Yang kita harapkan masih bisa terus lanjut lah. Soalnya secara short term itu masih win. Yang kita harapkan kan long term nih supaya 21 juta SID ini bisa jadi tambah cuan lah gitu. Soalnya sekarang mereka recover, gue yakin mereka udah bukan di all time low lagi. Kecuali misalnya mereka jual di bottom ya, itu udah
jual bottom, scam. Jadi all time low forever. All time forever gitu. Ya cuman yang gue harapkan kan majority itu ya minimal hold lah. Kalau minimal hold atau enggak, ya lebih baik lagi kalau misalnya mereka bisa ride the wave ke atas gitu kan. Jadi, nah kalau misalnya itu terjadi kan, ya kita punya retail bakal jadi jauh lebih powerful lagi dan kita nggak tergantung sama duitnya asing kan. Ya, soalnya apalagi kayak masuk bahwa mereka sekarang udah mulai buyback segala macam, itu sebuah hal yang udah dibicarakan sama orang-orang di capital market tuh 2-3 tahun terakhir loh. Tapi setelah itu langsung didorong langsung kejadian gitu. Jadi ya. Tadi gue nanya lo apa ya? Tadi gue nanya lo orang bertahan di masa depan. Oke, tadi menurut lo adalah intinya itu ya. Belum tentu orang yang bertahan itu bisa sukses di masa depan gara-gara tergantung masih punya peluru atau enggak. Iya, dan ya kembali ke momentum, bertahannya emang bertahan, I have no choice, gue mau fight, itu bertahan. Ada yang bertahan karena pasrah gitu. Ada yang ya I against orang-orang yang waktu itu sempat heboh ya, yang hebohnya oke, kita yang beli, anak cucu kita yang TP kayak gitu. Itu kan banyak meme yang kayak gitu-gitu lah, di Stockbit lah, di Stream lah, di X lah, di Threads ya gitu kan. Nah itu bertahan karena pasrah. Tutup. Kita dalam aplikasi nanti juga naik kok. Nah itu hal-hal yang pasrah kayak gitu. Kalau orang yang bertahan kayak gitu, itu bukan bertahan by choice, tapi bertahan by situation. Nah, lebih baik by situation karena lu memilih, gue bisa kayak gitu. Ini opportunity gue sangat besar. Nah, iya. Nah tadi ya makanya kayak kalau misalnya kita balik ke pertanyaan tadi tuh, soalnya kan kalau misalnya rata-rata kan orang-orang udah pada kena geprek 3 kali gitu kan ya, secara yang big ininya ya, big patternnya gitu. Nah yang keempat ini kalau misalnya mereka sit on the sidelines, mungkin mereka takut itu kan, mereka udah lihat yang 3 kemarin kayak gini. betul. What if yang sekarang kayak gitu lagi? Nah, gitu. itu orang yang lebih kena mental. Gue yakin banget itu orang yang lebih kena mental. Naik, gue takut. Nanti dia cari setup. Gitu kan, wah ini nanti retest. Kan logiknya mereka ini akan swing kayak gini. Nah, nggak bisa. Orang udah impulsif. Orang, ya market maker, emiten udah pada nyangkut. Mereka kalau turunin lagi enak dulu kayak gitu. Ngapain gue hajar terus naik ke atas? Orang momentumnya udah pas misalnya kayak gitu. Makanya harus bet-nya ya before news-nya gitu. Malah menurutku kalau misalnya MSCI pengumuman, sebenarnya MSCI kita sekarang tinggal 0,5 ya, 0,5%. Frontier 0,4 ya, beda dikit sebenarnya. Efeknya udah nggak gitu gede gitu. Cuman kalau misalnya, kita tetap emerging market ya hopefully gitu ya kan, itu menurutku akan saham-sahamnya gap up-nya luar biasa. Nah itu nanti orang sell on news, baru koleksi lagi. Nanti mereka masuknya di kala-kala seperti itu ya kena mentalnya lagi gitu. Nah makanya capital market itu psikologi sangat penting. Oke. Sekarang kita inilah ya, ngomongin portonya Bro Heng nih. Waktu di pucuk masih pucuk terbalik ya lihatnya. Bukan pucuk terbalik. Waktu di IHSG berapa sih, 5.800 kalau nggak salah, super bottomnya ya. Itu loss terbesar lu berapa gitu? Ini gue nggak tahu deh, floating atau yang realize itu, yang 10. Oke, kalau misalnya yang sebelum gepreknya ini kan aku udah balik all time high lagi kan. Udah all time high, udah above all time high lagi. Nah, kalau dari hitungnya dari peak itu ya. Oh, dari peak, berarti drawdown. Berarti kita ngomongin drawdown, bukan dari peak dari paling peak ATH ya. ATH, yang penting market sekarang bulan Juni. Yang bulan Mei kalau gitu. Yang bulan Mei all time high-nya itu drawdown-nya kurang lebih yang 40-an juga kayak gitu. Realize-nya kurang lebih ya 20 something. Nah itu problemnya ada salahnya juga. Salahnya apa? Salahnya, wah ini market udah murah, udah bottom indikator, kita trading, kena. Udah bottom nih, trading, kena. Terus ya aku ngobrol sama orang juga, ini. Nah itu ada pentingnya lu liburan pada masa-masa seperti gitu, biar lu distracted, nggak lihat terus. Nah itu fight terus tiap hari, kena terus. Nah mau nggak mau ya sekarang sih palingan sisa berapa, nggak sampai 10 lah. Tinggal palingan 9M-an lagi udah aku recover semua. Oh, tinggal sisa 9M lagi ke ATH? Ke ATH yang bulan sebelumnya lagi. Kayak gitu. Iya. Toh karena kan ku cut loss kan. Ku cut loss. Nah ya seperti gitu. Malahan ada good thing-nya. Good thing-nya adalah trading. Oke, kan kita ada equity-nya udah lumayan bertumbuh lah. Jadi ada yang di-swingin, ada yang di tradingin. Nah,
yang di swingin ini kan drawdown gitu kan. Pasti drawdown. Aku masih kalau dihitung swingnya itu loss, tapi karena tradingku perform, jadi tradingku perform itu nutupin swingku. Jadi kalau swingnya itu balik ke harga all time high-nya yang ku mau, kenapa aku swing tetap hold-nya ini bisa balik perform, nah ini portoku jauh lebih kencang gitu. Karena kan untung profit gue takut juga kalau gue trading gede juga pakai yang trading akan tergerusnya makin gede. Makanya untungnya itu aku kurangin, aku beliin lagi swing, aku average down. Karena aku yakin masih sangat berprospek. Iya, oke. Terus kalau gitu kita open porto ya. Ini open porto paksa open porto pasca rebound. Update porto kok. Oke, kita request open porto yang Excel ya. Gimana nih Excel-nya nih? Kalau misalnya ini nih, yang penting itu Mei kayaknya. Mei itu kan banyak kita buang-buangin barang gitu kan. Nah, ini let's say lah ini cut loss 700 juta gitu kan, 31%. Nah, tapi ini mana ya, di kala-kala momen, ini 3% aja 300 juta gitu. Karena kenapa? Karena ya, kita trading in out-nya gitu. Nah, ada yang nge-cut-nya. Cuman, itu poin penting dari, ya kita buang barang. Banyak juga yang kubuang. Boleh lihat ini nggak sih, yang, apa namanya, performance-nya? Yang paling atas kalau nggak salah. Nah, yang view performance. Nah, justru 1,6 T. Saya udah mau kurangin trading di Stockbit nih. Oh gitu. Karena fee-nya sangat mahal. Fee-nya 1,6 T. Ini kan buy sell kan berarti kan? Buy sell. Nggak tahu deh total transaction harusnya buy and sell. Harusnya buy and sell. Berarti kali 0,2. 0,45 punya aku fee-nya. 0,45 kan buy and sell kan? Langsung kaliin aja gitu kan? Berapa tuh? Kayaknya harusnya 0,2 deh, karena harusnya kali ini 0,2. Soalnya kan sisi buy dan sisi sell. Berarti kan misalnya 800 M buy, 800 M sell gitu kira-kira. Oh iya, tapi ya let's say lah kita kali 3M, 3,5, 3,4 kira-kira. Emang gitu? Kalau aku kali 0,45 langsung 7,2. Ya kurang maksimal 7,2. Maksimal 7,2 gitu. Cuman nggak akan lebih dari sana. Iya. Lumayan juga gitu kan, ku trading fee kayak gitu. Kalau yang lain kan ya cenderung lebih friendly. Emang bisa berapa sih kalau misalnya lu trade-nya sekencang itu gitu? Ini nggak kencang, ini sama sekali nggak kencang. Cuman bagiku sangat kerasa kayak gitu. Bagiku sangat kerasa karena 0,45 kita 1,6 T. Ini kan 1,6 T porto kita mulai dari 5M. Iya gitu kan, gede kayak gitu. Dan ya betul sih dia ads-nya friendly banget. Cuman beberapa kali ini aku ngerasa nge-lag, nggak tahu deh kamu gimana. Gitu. Apa yang mau lihat? Ya, gitu sih. Nah, itu ada beberapa ya. Kayak misalnya tadi yang di bulan Mei, tadi yang 19 sampai 20-an Mei tadi. Yang mana ya? Yang Mei. Nah, Mei 19 sampai 21. Nah, ini nih. Ini kan beberapa hal kayak ini Mina, Fore, BRPT, PTRO, Energi. Ini kan lu cut-nya itu tuh di angka belasan, puluhan persen kan, 10-20% gitu kan. Sedangkan kan kalau misalnya yang di atas-atas, kesannya lu cut-nya itu yang waktu masih single digit gitu misalnya. Nah bedanya apa? Kenapa yang ini lu nggak cut lebih early? Atau kenapa lu nggak cut-nya yang lainnya, kenapa di segituan gitu? Ya seperti biasa, udah bottom nih. Kayaknya boleh nih. Serat anjir. Baru cut-nya ya, mikir dulu ini udah bottom belum nih ya gitu ya kan. Dan ini kan bukan, kalau misalnya aku nge-cut, bukan ini prioritas yang ku cut gitu. Aku mau buka account yang lain, ku cut dulu. Cuma yang sahamnya, gue mau cut itu aja kalau misalnya, let's say lah, lu beli barang, let's say nggak banyak, lu beli 10M, lu jualnya udah cenderung lebih susah. Karena kan likuiditasnya siapa yang berani nge-bid gitu. Bener. Tuh, aduh jadi antri, gue cabut lagi, udah lah gue market order. Baru buka handphone, market order. Karena kan semua, aku nggak ada tim. Jadi ada orang yang, gue ada tim trading lah, segala macam. Nah, aku nggak ada. Aku benar-benar pure solo. Pure solo, bangun, saya dari Solo. Gitu. Pure solo, bangun jam 8.40, udah pakai kacamata, langsung open market, udah trading sendiri. Jadi makanya nggak ada tim. Kalau cut juga sedemikian. Nah itu makanya, maksudnya gue kalau misalnya kayak gini kan, gue pengen ngerti payoff-nya deh. Soalnya kan ini kan berarti kan kalau misalnya dari sisinya total porto lu udah nearly menyentuh titik ATH sebelumnya lagi lah. Basically kan kurang lebih lah. Gara-gara ya both swing sama trading. Kalau misalnya kita blended. Kalau misalnya kita blend, kalau misalnya kita tradingnya yang perform, swingnya yang masih belum naik gitu kan. Nah makanya kan kalau
kalau misalnya kita ngomongin trading, kalau misalnya trading lu tuh bisa mengembalikan profit segitu tingginya sampai itu bisa hampir menutupi lu punya drawdown di bagian swing, artinya kan lu bisa nge-cut, lu disiplin nge-cut supaya waktu turun tuh lu jangan sampai kena turun-turun terus, dan lu masih berani masuk waktu waktu momentumnya itu udah mau naik lagi gitu kan. Nah, cara mendetermine itu kayak gimana gitu? Kayak mendetermine bahwa di momen-momen misalnya kayak tadi kan 19 Mei, 20 Mei kayak gitu, lu ngerasa oke ini kayaknya masih bakal turun lagi, jadi gua cut dulu deh gitu. Dibandingkan orang yang